Ya, salam Pancasila. Kita ketemu lagi di Teropong Politik, meneropong isu-isu politik dan masalah-masalah sosial dari kesunyian pedesaan. Kita saat ini akan membahas tentang kubu yang pro dan kontra dengan Jokowi atau kubu pendukung dan penentang Jokowi. Kita tahu bahwa saat-saat ini gencar sekali tentang mendukung dan kontra terhadap Jokowi, terutama di akhir-akhir jabatannya. Nah, kita melihat bahwa ada kelompok yang begitu getol, ya begitu mati-matian untuk mempertahankan atau mendukung Jokowi, bahwa Jokowi telah sukses membawa Indonesia menjadi lebih baik. Sedangkan di kutub yang berbeda ada kubu yang kemudian juga tidak beda getolnya ya, mempertahankan bahwa Jokowi justru telah merusak tatanan negara Indonesia, terutama hal demokrasi dan hukum. Nah, untuk menilai dua kubu ini maka ada perspektif yang bisa kita gunakan untuk melihat, yaitu tentang pilihan rasional. Nah, pilihan rasional ini setidaknya ada dua dasar yang membuat seseorang bisa bertindak untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam hal ini kita akan melihat tentang bagaimana kubu dan penentang Jokowi ini bertindak. Nah, hal itu dalam pilihan rasional, setidaknya ada dua hal utama yang sering dianggap sebagai motivasi untuk seorang bertindak. Yang pertama itu motif ekonomi, ya, dan yang kedua itu motif hukum, dalam hal ini menegakkan kebenaran. Nah, seseorang bertindak untuk mendukung seseorang menurut perspektif ekonomi dalam pilihan rasional, bahwa orang itu bertindak untuk membela seseorang secara khusus ini dalam kalau dihubungkan dengan kondisi saat ini yang mendukung dan kemudian tidak mendukung. Nah, secara ekonomi seseorang itu akan bertindak untuk membela seseorang kalau dia mendapatkan benefit dari orang yang dia dukung atau orang yang dia bela. Benefit itu tidak selalu dengan uang, ya, bisa jabatan mereka dapatkan atau bisa keuntungan-keuntungan lain. Ya, misalnya saya orang Kalimantan, kemungkinan besar saya akan ada berdiri di posisi Jokowi kalau saya ini perasaan saya ya, karena Jokowi telah menjadikan pulau di mana saya tinggal menjadi sebuah ibu kota negara. Jadi saya pasti akan melihat itu sebagai sebuah benefit, dan apapun di luar itu, kalau saya merasa bahwa keuntungan besar saya akan dapatkan karena daerah saya telah menjadi ibu kota negara, maka saya akan membelanya dengan cara apapun. Nah, kalau ini yang menjadi kelemahan di bidang ekonomi, kalau itu menjadi pertimbangan, kadang kita menjadi subjektif. Ya, subjektif dalam artian bahwa karena kita mendapatkan sesuatu, ya kita diberikan sesuatu, maka secara otomatis kadang kita memiliki ikatan emosional yang membuat kadang-kadang kita tidak rasional dalam membela seseorang. Ya, karena itu pertimbangan-pertimbangan ini perlu juga kita memikirkan bahwa kita melakukan itu karena apakah memang motivasinya kita mau bertindak benar, atau kan hanya kita bertindak karena ada keuntungan-keuntungan ekonomi. Nah, sebaliknya, jika seseorang itu menentang, ya, ataupun menolak melakukan sebuah tindakan, dalam hal ini mendukung pemerintahan saat ini, Jokowi dan lain sebagainya, oleh karena mungkin secara ekonomi dia tidak memperoleh benefit dari sana. Ya, dia
mungkin tidak mendapat bantuan atau secara langsung tidak merasakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mereka itu bisa menolak atau menentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Itu dari sisi ekonomi. Nah, dari sisi hukum, biasanya ya orang yang tidak mendapatkan the benefit ekonomi misalnya akan cenderung melakukan kritis dengan pertimbangan-pertimbangan rasional dari sisi hukum. Ya, dia akan mempertimbangkan tentang kebenaran, keadilan dan sebagainya, karena mereka tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan benefit ekonomi, sehingga mereka akan mengatasnamakan keadilan, mengatasnamakan hukum untuk menolak setiap kebijakan-kebijakan itu karena mereka tidak mendapatkan secara ekonomi. Atau bisa juga secara rasional melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak benar, dan walaupun ya dia mendapatkan benefit ekonomi, tapi karena dia didorong oleh nurani yang dikatakan oleh Immanuel Kant di dalam deontologi tindakan, bahwa karena nurani yang mendorong dia, maka kemudian dia melakukan sesuatu walaupun itu dia juga mendapatkan benefit, ya, lalu dia berani mengkritik oleh karena dia merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang dilakukan oleh Jokowi itu tidak benar, ya, walaupun dalam quote and quote dia mendapatkan ekonomi, dan karena nuraninya berkata bahwa ia melihat apa yang dilakukan oleh Jokowi itu tidak benar, maka kemudian dia melakukan oposisi atau protes. Nah, yang menarik adalah ada sebagian besar di antara orang yang mendukung Jokowi yang dulunya sama sekali tidak mendukung, tapi karena mereka sekarang mendapatkan posisi-posisi yang baik, dia mendapatkan keuntungan ekonomi, sehingga sekarang ini dia berbalik untuk mendukung. Ya, dia bahkan memasang badan untuk Jokowi karena dia telah mendapatkan benefit ekonomi. Sebaliknya, dulu ada orang-orang yang mendapatkan keuntungan atau benefit dari Jokowi dan mereka bersama-sama Jokowi, dan sebenarnya Jokowi melakukan hal yang sama, tetapi mereka tidak berani melakukan protes. Mereka tidak berani melakukan penilaian bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang dalam hal ini Jokowi itu salah. Nanti setelah mereka tidak bersama-sama dengan Jokowi, dalam artian bahwa mereka tidak lagi mendapatkan benefit ekonomi, baru kemudian mereka saat ini berteriak keras-keras, ya, mereka melakukan protes dan lain sebagainya, dan menganggap bahwa Jokowi telah melakukan pelanggaran dan lain sebagainya. Nah, dua hal ini menurut saya sikap-sikap seperti ini tidak dibarengi oleh nurani tindakan. Ya, seorang yang digerakkan oleh nurani atau seorang yang digerakkan oleh kebaikan, ya, mereka tidak akan melihat manfaat. Jadi seorang yang bertindak itu bukan karena manfaat dari apa yang didapatkan, tapi dia memang melakukan itu karena hal itu adalah benar. Hal itu adalah hal-hal yang memang harus dikatakan. Jadi kalau dalam deontologinya Kant mengatakan bahwa kita bertindak itu bukan karena konsekuensi itu buruk atau tidak, tetapi karena memang hal itu harus kita lakukan, karena kita anggap itu adalah sesuatu yang sesuai dengan nurani kita, sesuai dengan yang benar. Jadi kalau kita melihat perbincangan yang begitu riuh di ruang publik saat ini, kita tidak serta-merta cepat terpengaruh, ya. Jadi kita harus menggunakan cara berpikir kita dengan melihat tindakan rasionalitas yang cenderung mendukung seseorang. Dan tadi saya sudah sebutkan bahwa ada orang dulu yang begitu di luar pemerintahan, lalu mereka sangat mengkritik dengan keras
Ya, tetapi begitu ada di pemerintahan, mereka kemudian mengatakan ya apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu sudah baik, saya kira itu luar biasa dan lain sebagainya. Di sisi lain ada yang dulu di pemerintahan Jokowi dan mereka diam, mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah, yang saat ini ketika mereka ada di luar mereka kemudian melakukan kritik dan sebagainya. Nah, menurut saya kita sebagai rakyat harus berpikir cerdas. Kita tidak boleh terpengaruh oleh orang-orang seperti ini. Karena itu kita harus tetap berpegang bahwa kita itu melakukan sesuatu itu karena kita menganggap bahwa itu baik, ya, bukan karena itu ada manfaatnya ke kita atau tidak. Nah, saya pikir itu yang harus kita lakukan. Kita benar-benar harus menguji nurani kita. Ada di mana? Apakah saya berdiri di Jokowi itu karena sebenarnya saya di balik semuanya itu ada hal yang mendorong saya, itu motif-motif benefit ekonomi, ataukah memang saya melakukan itu karena saya menganggap bahwa yang saya lakukan itu benar dan itu sesuai dengan nurani saya, tidak ada hubungannya dengan apakah saya mendapatkan benefit atau tidak, apakah saya didorong oleh sakit hati atau tidak, itu perlu kita pertimbangkan. Karena itu tetap diteropol, meneropong masalah-masalah politik dan isu-isu sosial dari kesunyian pedesaan.